gue udah beli produk dia yang ini, dia takut banget nih gue spill yang ini. Enggak, Dokter Reza nggak takut kamu spill produk yang itu. Karena ketika Glavitsia menjual produk Glowing Booster Cell ini di bulan Juli sampai September 2023, itu masih mengantongi izin edar BPOM. Izin edar BPOM itu dicabut di tahun 2024 bulan November loh. Jadi, waktu menjual di bulan Juli sampai September 2023, produk ini masih ber-BPOM, legal dan aman. Kemudian, Glavitsia atau Dr. Reza juga memberi saran kepada customernya untuk membawa produk itu ke klinik, untuk ditreatment di klinik. Nah, penjualan itu stop dan lanjut lagi di bulan Januari sampai bulan Mei 2024 dalam bentuk voucher yang dijual pada waktu live TikTok. Jadi di live itu customer membeli voucher yang dibundling dengan paket Glowing Series yang lain. Jadi si voucher ini tuh nanti dibawa sama customer ke klinik, kemudian nanti ditangani oleh dokter yang ada di klinik, dikasih anestesi dan semua treatment yang ada sesuai dengan prosedur di klinik. Glavitsia ada berapa klinik? 8 klinik di Indonesia. Jadi tinggal dibawa ke sana, ditreat di sana. Jadi tetap aman dan legal, tidak berbahaya. Jadi sekali lagi enggak, Dr. Reza nggak takut produk itu kamu spill. Nah, di bulan Juli 2024, Glavitsia memberikan SK resmi untuk menarik produk-produk GBC ini untuk nggak dijual lagi. Karena harga diskonnya udah nggak masuk harga penjualan produknya, juga sama treatmentnya. Oh, kamu bilang produknya itu 2 jutaan. Enggak, didiskon jadi 900 ribuan. Akhirnya nggak dijual lagi tuh, terakhir di bulan Mei, bulan Juli udah nggak ada produknya. Jadi ketika izin edar BPOM dicabut di tahun 2024 bulan November, itu Glavitsia udah nggak punya produk itu lagi. Jadi dari mana kamu beli? Kamu bilang kamu beli di channel resminya Glavitsia atau Dr. Reza. Enggak, kamu belinya dari e-commerce LZ. Kamu beli dari e-commerce LZ yang nggak tahu kamu dapat dari mana. Kemungkinan besar kamu beli produk Ripe Skin, kamu pakein stiker, kamu pakein packaging dari Glavitsia, kamu framing seolah-olah itu produk Glavitsia. Atau celahnya ada banyak nih, atau ada customer yang membeli lebih pada waktu dijual waktu yang lalu itu, kemudian dia jual lagi di e-commerce, maka kamu dapat. Kamu aja nggak berani menunjukkan tanggal pembelian, kapan kamu belinya di e-commerce LZ. Di pihak kepolisian nggak mau kamu tunjukkan, kepada pihak Dr. Reza nggak mau juga kamu tunjukkan. Kronologi penjualan Glowing Booster Cell ini jelas banget dari pihak Glavitsia. Sementara kalau kamu tunjukin tanggal pembeliannya, nah ketahuan. Jadi intinya, sekali lagi, enggak, Dr. Reza nggak takut tentang produk itu. Dr. Reza nggak pernah menjual produk yang berbahaya, nggak ada merkuri, nggak ada hidrokinon. Silakan dicek track recordnya, itu bersih, nggak ada produk yang berbahaya, semua aman dan legal. Dan lanjut lagi di bulan Januari sampai bulan Mei 2024 dalam bentuk voucher. Wih, hafal betul tuh kronologisnya, lengkap banget briefingnya kayaknya ya. Tapi kok klarifikasinya baru keluar dari orang lain ya, bukan dari sumbernya langsung. Terus kok narasi ini nggak keluar ya waktu RDP di Komisi 9 kemarin? Apa baru selesai briefnya dibikin? Kira-kira mbaknya hafal nggak ya kronologis majikannya, kenapa tuh 3 orang majikan lo itu nggak datang di RDP Komisi 6? Hafal nggak ya kronologisnya? Bacot. Tuan, apakah ada bekasnya, ada lebam-lebamnya? Gue jadi mikir ya guys, kalau kata pengacaranya Sela Sokia nggak ada lebam berarti nggak ada kekerasan. Itu logika dari mana sih? Penyekapan itu kan bukan soal luka fisik doang guys. Kalau orang ditahan nggak boleh pulang dan dipaksa klarifikasi padahal dia bukanlah aparat yang berwenang, itu udah masuk perampasan kebebasan guys. Nah, pasal 333 KUHP jelas mengatakan hal tersebut. Terus soal sentuhan fisik, kalau nggak ada bekas nggak ada masalah. Serius? Karena di pasal 335 KUHP guys, yang namanya perbuatan tidak menyenangkan itu nggak harus ninggalin lebam. Rasa takut dan tekanan mental itu udah cukup buat kena pasal tersebut. Jadi Sela sama timnya mau klarifikasi atau malah ngelakuin yang dilarang hukum nih? Kalau ada yang mengaku sebagai korban, ya kurang tepat ngelapornya ke Komisi 6. Lapornya itu ke kepolisian. Setelah laporanmu ada di kepolisian, baru mintanya itu ke Komisi 3 biar
laporanmu itu atensi, maksudnya diperhatikan biar tetap tegak lurus begitu ya, atau masuk ke Badan Perlindungan Konsumen begitu ceritanya. Jadi bukan mengadu ke komisi. Kalau di komisi itu hanya berdiskusi aja sifatnya. Kalau kau udah laporkan, nanti kan ditindaklanjutin. Mengenai RDP di Komisi 6, ya nggak apa-apa. Semua masyarakat, semua lapisan masyarakat berhak untuk meminta RDP kepada perwakilan rakyat. Komisi 6, Komisi 9, Komisi 3, komisi berapapun yang berkaitan tentang aduannya. Jadi itu hal yang wajar. Ya bagus, namanya juga dia mau sharing kan. Ya udah, nanti dari sharing itu akan ada tindak lanjut. Kalau memang ada hal yang perlu ditindaklanjutin ya ditindaklanjutin, tapi bukan menutup atau menutupi kesalahan yang sudah dilakukan. Nggak begitu ya. Jadi kalau kau korban lapor ke BPK, Badan Perlindungan Konsumen, atau ke kepolisian, kau harus menyiapkan alat bukti. Buktinya harus yang jelas, bukan bukti-buktian. Karena kalau kau melakukan pelaporan dengan bukti yang tidak jelas atau kau buat-buat, itu akan membahayakan kau. Nanti kau bisa dilapor balik karena dugaan membuat keterangan palsu. Begitu. Iya. Jadi jangan lagi giring-giring opini. Kalau jadi korban, lapornya di kepolisian atau di BPK, Badan Perlindungan Konsumen. Yo. Oh iya, aku mau kasih tahu nih untuk semua kita edukator yang mengaku edukator lah ya, yang memang betul sifatnya edukasi. Kalau kau mengedukasi, kau tinggal kasih tahu aja. Krim ini mengandung merkuri, krim ini ciri-ciri yang mengandung merkuri, krim ini berbahaya, berbahayanya bisa begini, bisa begitu. Salah satu contohnya yang sudah dirilis oleh BPOM, kau tunjukkanlah misalnya Tabita, HN, tapi yang udah dirilis sama BPOM, bukan kau yang rilis sendiri. Ya, itu jatuhnya nanti fitnah. Untuk kemudian kalau tetap konsumennya dia mau beli dan mau pakai dan dia dapatkan dimanapun itu, ya udah, kau nggak usah capek kali mikirin sampai sana. Udah kau kasih tahu udah cukup, nggak usah kau berambisi kali untuk dia nggak. Kalau kau udah edukasi kayak gitu, udah tepat lah edukasimu itu kan. Terus dia mau tetap pakai merkuri, ya kau nggak bisa juga merampas hak dia. Ya dia punya hak untuk dirinya, untuk mukanya. Nggak perlu kau sampai yang aneh-aneh. Nanti kalau dia dapat efek sampingnya, ya urusan dia lagi tuh. Yang penting kita udah kasih tahu, gitu aja. Jangan kau ributin. Orang dia mau pakai, kok kau pula urusin. Dia mau pakai merek apapun, dia suka hati dia lah. Yang penting itu adalah kita udah mengedukasi. Itu aja. Nggak usah capek kali kau mikirin sampai kau nggak boleh pakai ini, kau harus pakai ini, harus pakai ini. Maksudnya mau pakai produk kau gitu, harus pakai produk kau. Ya enggak, cacat kau.